Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Pernata dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, NIM 32131111024. Nah, adapun tugas saya di sini yaitu ingin membuat video ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam mengenai kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Nah, hukum Islam mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun yang mengatur hubungan dengan sesama manusia, mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah diterapkan dalam hukum perundang-undangan negara. Nah, peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Kemudian dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. Garis besar haluan negara telah menetapkan bahwa hukum Islam harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan sesama penduduk hukum di Indonesia. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kedua hal ini menuntut agar hukum nasional itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia, agama, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama dan hanya bagian yang sangat kecil yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu yang tidak beragama. Dengan demikian, pembentukan hukum Islam nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional. Hal itu merupakan realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu hukum rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional. Fakta menunjukkan bahwa sudah begitu banyak unsur-unsur hukum Islam masuk ke dalam produk legislatif, terutama sejak masa Orde Baru. Hukum Islam memasuki produk hukum nasional bukan hanya yang berkaitan ibadah, hukum keluarga atau perkawinan, dan hukum tentang tanah wakaf. Nah, sistem bagi hasil atau mudarabah dan undang-undang perbankan, adanya makanan halal dalam undang-undang pangan menunjukkan tidak masuknya fikih atau hukum Islam dalam produk hukum nasional. Dalam pembentukan hukum nasional terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan hanya karena hukum Islam diikuti mayoritas masyarakat bangsa Indonesia, tetapi karena hukum Islam memang mampu memenuhi tuntutan keadilan. Dengan masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, ia tidak lagi menggunakan label Islam dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam saja, tetapi menjadi milik bangsa. Nah, pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional. Upaya tidak akan menghalangi kendala penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam. Hukum Islam sangat identik dengan keadilan dan mampu memenuhi tuntutan keadilan, dan dalam pelaksanaan memiliki tempat di kalangan masyarakat dalam arti dapat diterima oleh semua masyarakat termasuk yang non-muslim, karena sudah menjadi milik negara. Oleh karena itu, keuniversalan hukum Islam membutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar dapat terakomodir
dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh negara oleh anggota badan legislatif.